Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi dengan Mimi di podcast Masalah Emang Ada. Di sini Mimi masih tetap ditemani oleh Cindy, juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Kali ini kita akan berbagi wawasan mengenai puasa di bulan Ramadan. Ya, karena pasti ya kebetulan kita lagi menjalani puasa di bulan Ramadan tahun ini, jadi mungkin kita lebih mau berbagi lagi ya tentang puasa itu apa sih maknanya puasa gitu. Sudut pandang puasa dari sudut pandang spiritualnya. Iya, ya, sebetulnya makna puasa Ramadan itu apa sih Mbak yang sebenarnya? Sebenarnya puasa itu kan perintah Allah ya. Namun di sini kita suka lupa bahwa setiap perintah Tuhan tuh ada tujuannya gitu, dan selalu tujuannya itu ada di setiap perintah Allah. Kayak puasa itu kan jelas. Dirikanlah puasa sebagaimana orang terdahulu untuk menjadi takwa. Itu tujuan puasa. Jadi untuk membuat kita orang bertakwa. Iya, meningkatkan ketakwaan. Nah, jadi kayak misalnya sekarang aku nih udah 57 tahun gitu ya puasa. Apakah aku sudah takwa? Nah itu kita bisa mengevaluasi gitu ya, bisa bercermin diri apakah sebenarnya aku sudah puasa. Jadi kalau misalnya sekarang nih, aku kan puasa tuh dimulai dulu umur 5 tahun. Berarti kalau sekarang berarti sudah 52 kali puasa. Nah apakah tujuan puasa aku udah terwujud? Ini kan kalau misalnya kita nggak punya tujuan, kan nggak bisa evaluasi. Kalau nggak bisa evaluasi kan gawat ya. Artinya bayangin ya 50 sekian tahun lalu sampai mati kita ngejalanin puasa tapi salah. Tuh, kan bahaya gitu ya. Karena nggak tahu tujuan puasa. Nggak tahu tujuan puasa. Jadi misalnya sekarang gini, ada orang nggak sholat takwa nggak? Nggak takwa. Ada orang sholat tapi nggak puasa. Takwa enggak? Enggak juga. Ada orang sholat puasa tapi bergunjing. Takwa enggak? Enggak. Ada orang sholat enggak bergunjing, dia puasa tapi dia rentenir. Takwa enggak? Enggak. Nah, jadi artinya gitu. Jangan-jangan saya belum puasa. Puasa yang sesungguhnya itu ya. Iya, makanya kan Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai puasa itu hanya nggak makan dan nggak minum, hanya lapar dan dahaga saja. Nah kita kan nggak mau kayak gitu, harusnya itu semakin takwa. Nah, untuk itu makanya semua kegiatan mulailah dari tujuan. Nah kalau biasanya kan sesuatu yang punya tujuan itu kan biasanya ajaran ya Mbak ya. Nah, apakah puasa ini juga termasuk salah satu ajaran di dalam agama Islam? Ya, nah itu masalahnya. Masalahnya setiap agama mengajarkan puasa. Namanya puasa, sama. Menahan makan dan minum. Nah, tapi tujuannya beda. Yang membedakan ini tujuannya. Ada yang puasa untuk melatih mengendalikan hawa nafsu, ada. Nah itu langkah-langkahnya apa yang dilakukan? Ya dia muti, dia menahan marah, dia itu latihan. Gitu. Biasanya nggak berhasil. Itu sudut pandang lingkungan Mbak? Sudut pandang lingkungan. Lalu ada juga, atau puasa ajaran agama lain. Terus ada juga puasa tujuannya apa? Tujuannya untuk kesehatan. Jadi yang dia lakukan setiap hari ngatur menu, supaya sehat, gizi, olahraga, supaya nanti begitu keberhasilan buat dia adalah berat badannya turun waktu lebaran, terus badannya sehat, itu keberhasilan buat dia. Nah tapi bagi orang yang tujuan puasanya takwa, pasti dia akan menyusun langkah-langkah sehingga pada akhir bulan puasa itu dia bisa punya modal untuk mengarungi 11 bulan ke depan melewati ujian-ujian Tuhan. Menyusun langkah-langkah itu gimana tuh Mbak? Menyusun langkah-langkah itu seperti apa gitu ya? Akhirnya bisa sampai merasakan
ketakwaan bahwa meningkat. iya ketakwaan meningkat, terus yang Untuk tadi 11 Mbak Inka bulan bilang berikutnya. 11 bulan ke depannya Iya. lagi gitu. Jadi kita harus butuh strategi tentunya, karena memang ini sulit. Kenapa sulit? Karena memang ada hawa nafsu dan hasutan setan, ya kan. Nah, jadi kita harus berstrategi. Nah, saya belajar di satu majelis Mutiara Tauhid ya, metodenya tuh mengajarkan bahwa bulan puasa itu ganti paradigma. Gantilah paradigma. Kalau sebelumnya puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum. Kalau tujuannya takwa, nggak makan nggak minum tuh nggak bikin ketakwaan meningkat, nggak ada hubungan. Yang ada cuma Lapar dan dahaga. haus, Jadi ya. betul Rasulullah bilang, akhirnya hasilnya hanya lapar dan dahaga. Jadi kita tujuan puasa ajaran versi Islam nggak terwujud gitu. Nah, jadi aku ikutin metode itu. Metodenya adalah dirubah paradigmanya. Bulan puasa di bulan Ramadan adalah mempuasakan kehendak diri, hanya menjalankan kehendak Allah. Dalam 24 jam kali 30 hari. Jadi selama sebulan penuh. Jadi kalau misalnya ada orang ngezolimin kita, kehendak diri melawan gitu ya. Kehendak Allah sabar, tunaikan. Kalau misalnya dalam bulan puasa ada musibah menimpa, kehendak diri meronta, kehendak Allah ikhlas dengan ketetapannya. Nah, apabila 24 jam selama 30 hari kita melakukan itu, insya Allah pasti ketakwaan meningkat. 24 jam 30 hari hanya kehendak Allah yang berlaku. Nah, itu bisa begitu. Jadi memang ini harus berubah paradigma. Artinya ini bukan saja sudut pandang menurut aku, tapi paradigma. Lebih karena ini sudut pandang yang besar gitu, yang bisa merubah puasa kita, sehingga tujuan puasa yang Tuhan ajarkan dalam versi Islam itu terwujud. Gitu. Kalau misalnya merubah keinginan kita menjadi kehendak Tuhan, kayak kehendak Allah gitu. Itu kan kita sebagai manusia tuh banyak banget ya Mbak keinginannya, ya kan Sin gitu. Ya. Itu tuh semua keinginan kita tuh Mbak, apa bagaimana tuh Mbak, kan tadi Mbak Inka kasih contoh kayak misalnya kena musibah, kita maunya marah, meronta, nggak terima lah ya pada umumnya gitu. Tapi cobalah ikhlas, karena Allah maunya kita ikhlas kan menerima musibah. Nah kalau misalnya kayak keinginan kayaknya aku aja ya, misalnya berbuka puasa pengennya yang wah menunya belar-belaran gitu kan. Tajil aja bisa berapa macam, main course berapa macam. Itu salah satu keinginan kan ya Mbak, berarti ya Mbak. Iya. Nah itu gimana tuh Mbak? Paling gampang deh, itu kan paling umum ya. Pada dasarnya tuh meja makan wah penuh deh. Padahal biasanya cuma secukupnya, tapi di bulan Ramadan ini justru banyak sekali gitu kan. Ya itu kan keinginan ego. Keinginan Allah kan makan secukupnya. Rasulullah mengajarkan sepertiga padat, sepertiga cair, sepertiga udara, makan secukupnya. Nah jadi memang harusnya bulan puasa anggaran belanja kita turun. Kan makan cuma 2 kali. Malah kalau kenapa jadi lebih? Berarti ada yang salah gitu. Itu aja udah indikator tuh ya Mbak sebenarnya. Kalau puasa, wah belanjanya malah. Iya. Berarti nggak puasa dong itu ya Mbak. Berarti itu tidak termasuk kategori puasa dalam konteks ajaran Islam. Kalau hanya makan nggak makan dan minum ya sah sebagai puasa. Tapi secara kesadaran supaya meningkatkan ketakwaan. Tujuan puasanya itu puasanya tidak tercapai ya. Iya. Terus ada juga ya Mbak ya, selama ini tuh dari kecil lah persepsi lingkungan yang Cindy dapat gitu ya, yang membatalkan puasa gitu, nangis, batal itu fikih puasa. masuknya. Itu bukan sudut pandang. Bukan, itu fikih. Kalau fikih itu sesuatu yang tidak perlu kita bahas, tapi harus kita lakukan. Sesuatu yang tidak perlu kita bahas. Karena udah ada aturannya. Ya kita lakukan aja. Jadi nggak boleh bargain di fikih. Di fikih itu ya. Fikih tinggal kalau begini wudu, kalau misalnya kumur-kumur ketelan sah nggak? Tinggal baca aja hadisnya. Cari aja di internet ada. Nggak perlu dibahas-bahas karena langsung tunaikan. Tadi yang Cindy contohkan itu bukan sudut pandang ya Mbak? Bukan, itu fikih. Nah, kalau fikih
memang kita tidak, kalau aku terus terang aja tidak membahas karena fikih itu berbanyak beda pandangan. Nah, sementara memang Al-Quran mengatakan berbeda pandangan dalam Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi pilih saja mana sudut pandang yang membuat ketaatan meningkat. Itu kalau enggak jangan diambil, kalau meningkatkan ketaatan ya diambil. Misalnya dengan mengerti ini, saya jadi menghadapi masalah, jadi sabar loh Mbak, ya ambil. Tapi kalau nggak ada hubungan, ya nggak usah, itu nice to know aja kan. Yang penting bagaimana ketaatan kita meningkat itu ya. Karena memang tujuan puasa seperti itu. Tujuan yang sebenarnya itu ya Mbak ya. Membuat ketaatan meningkat. Terus kalau misalnya Mbak, kita punya anak kecil gitu. Nah itu baiknya gimana sih Mbak kita mengajarkan si ajaran puasa ini si anak kita ini nih. Nah, yang pertama pastinya kalau belum akil balik dia nggak paham. Ya jadinya cuma ikut-ikutan aja. Kebanyakan kan orang tuh latihan puasa. Latihan puasa. Tapi kan latihan puasa itu maksudnya latihan tidak makan tidak minum. Iya, hanya jadi sebatas itu. Tidak ada tujuan meningkatkan ketakwaan karena dia belum diminta pertanggungjawabannya juga. Karena belum akil balik. Nah ini ya bahayanya kita jadi marah karena dia nggak puasa. Padahal dia nggak diminta pertanggungjawabannya, kita diminta pertanggungjawaban sebagai orang tuanya gitu ya Mbak. Oke, tapi nanti setelah akil balik itu baru ya kita dimintai pertanggungjawaban akan puasa yang kita lakukan bukan yang anak ya. Kalau anak kan kita hanya menghimbau, mengajarkan. Memang untuk itu kita memang butuh memperkenalkan Tuhan kepada anak. Jadi stepnya begitu dulu ya kita. Kenalilah Tuhan dulu. Baru kita memperkenalkan ajarannya. Tapi iya sih, dengan step memperkenalkan Tuhan dulu lalu mengenal Tuhan lebih pasti kan otomatis jadi mau mengikuti ajarannya ya. Iya, lillahi ta'ala. Gitu. Terus Mbak, kan kadang-kadang ya kan, ya namanya kita perempuan kan pasti ada masa libur puasanya ya. Nah ini kalau misalnya ada nih gitu ya, teman-teman gitu misalnya, ya kan gak enak ya kalau misalnya bulan puasa terus ngajak gitu, walaupun kita misalnya dia tidak berpuasa gitu. Tapi gitu, ya dah atau bersama-sama temen yang puasa gitu. Mi, nanti kalau lu lagi gak puasa, kita makan siang ya. Gitu. Nah itu kan padahal temenku puasa gitu maksudnya. Nah itu ajakan kayak gitu kan sebenarnya itu harusnya ketolak kan Mbak. Saya kan pada saat misalkan aku iyakan, aku memang tidak berpuasa gitu. Saat itu memang lagi tidak memungkinkan untuk berpuasa. Tapi terus teman aku yang memang harusnya berpuasa terus dia ikut makan, ikut pergi sama aku. Gak mungkin dia nonton doang kan gitu kalau dia yang ngajak gitu kan. Itu kan jadi dosa ya Mbak akunya? Atau gimana sih Mbak kalau kayak gitu? Oh itu fikih juga? Fikih juga. Iya. Tapi kalau dari sudut tauhid kesadaran ya gak apa-apa. Kan pertanggungjawaban masing-masing. Masing-masing ya? Ya kan kalau gak puasa boleh dong makan. Iya. Kalau dia mau ikut makan ya itu tanggung jawab dia. Oh oke. Gitu. Yang biasanya di lingkungan tuh gini. Mi puasa ya? Iya. Gue tuh pengen ngomongin si Anu Mi, tapi karena itu baru aku mau bilang sama Mbak Iya. Nanti kalau udah buka baru kita ngobrol ya gitu. Nah itu sering. Itu puasa yang hanya lapar dan dahaga. Jadi buat dia nggak makan nggak minum, abis buka puasa boleh bebas gitu. Nah kalau mempuasakan kehendak Allah, mempuasakan kehendak diri, hanya menjalankan kehendak Allah, begitu Adul bilang, yuk gunjing yuk, kita kehendak diri. Mau ikut ngobrol kehendak Allah apa? Jangan gunjing ya, jangan tunaikan. Tunaikan. Jadi segala kehendak Allah ditunaikan. 24 jam selama 30 hari ya. Ya, apalagi bulan Ramadan itu bulan obral pahala. Berlipat ganda semua yang kita lakukan. Jadi sebenarnya lakukanlah semua kehendak Dia karena akan bertaburan hikmah di balik itu. Dan jangan lupa memang bulan Ramadan itu bulan pembinaan dari Tuhan. Makanya di bulan puasa banyak sekali musibah dan cobaan menimpa kita. Karena memang ini bulan pembinaan Tuhan. Supaya apa?
supaya ketakwaan kita meningkat. Jadi yang namanya pembinaan itu pasti nggak enak. Nah ya, jadi Tuhan membina kita supaya kita mampu menangkap kebenaran yang disampaikannya. Kenapa? Karena ini akan menjadi modal untuk kita mengarungi kehidupan 11 bulan ke depan. Jadi 11 bulan ke depan semua persoalan-persoalan yang Allah sampaikan kepada kita, kita mampu lulus ujiannya. Makanya sebenarnya hakikat kemenangan bulan puasa itu nanti 11 bulan kemudian. Setelah kita melewati ini di koridor. Berhasil nggak kita menerapkan yang kita praktekkan selama sebulan gitu ya? Iya, makanya kalau aku ngerasa nggak pernah menang. Jadi waktu mau masuk bulan puasa, oke, 11 bulan kemarin saya keluar orbit. Orbit manusia kan takwa, karena diciptain untuk takwa. Jadi dia harusnya nggak ada pilihan dalam hidupnya. Dia emang harus takwa gitu. Tapi dengan adanya nafsu dan hasutan setan dan kebodohan, maka kita keluar dari orbit, kita ngaco gitu, melanggar, melanggar. Nah, 11 bulan kemarin sudah melanggar, sekarang waktunya masuk pelatnas untuk mengumpulkan modal supaya nanti 11 bulan ke depan dengan modal ketaatan ini yang 24 jam kali 30 hari di dalam koridor ini bisa membuat kita mampu melewati ujian 11 bulan ke depan. Baru disitulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi kemenangan bukan di hari Lebaran ya, Mbak? Lebaran, iya. Itu kan lingkungan. Kalau kita ke Saudi Arabia juga kita lihat nggak ada Lebaran. Sama aja gitu. Nggak ada, biasa aja. Puasa, ya udah Idul Fitri, kembali kepada fitrah kan. Iya. Kembali ke fitrah kalau kita berhasil menjalankan 30 hari itu. Mempuasakan kehendak diri itu ya Mbak. Iya. Fitrah itu kan seperti bayi, suci kan, artinya bayi itu nggak pernah ada yang pemarah, bayi itu nggak ada yang sombong, bayi itu selalu lucu, menyenangkan, selalu senyum. Nah kita kemarin senyum nggak? Susah suruh senyum juga. Nah kita dikembalikan kepada situ. Jadi begitulah Ramadan versi puasa ajaran Islam ya. Gitu. Jadi selama ini ternyata kita belum puasa. Kita belum puasa nih. Walaupun belum udah mempuasakan kehendak lagi, tapi masih banyak. Makan minumnya sih udah ketangan. Jadwal bukber sebelum puasa udah penuh. Itu kan keinginan ya. Ya itu karena persepsi lingkungan kan gitu. Bukber. Tapi kalau bukber kan nggak ada hubungannya sama ketakwaan. Iya. Tapi boleh kan Mbak tetap datang? Semuanya tuh boleh, nggak ada yang nggak boleh. Ngaco aja boleh kok. Tergantung ke kita sendiri lagi ya. Kan Allah membolehkan, membebaskan, mau kafir silakan, kufur silakan, taat, semua boleh. Nggak ada tuh kakinya dipegangin sama malaikat, bibir itu nggak ada. Silakan bebas-bebas saja. Memang free will, kita ada kebebasan, makanya nggak bisa kita menilai orang, mengkritisi, menghakimi bahwa dia salah. Karena memang semua bebas. Cuma sadari ada konsekuensi dari satu pilihan. Jadi kalau kita memilih juga kan, saya milih ini karena saya senang nggak bisa begitu. Saya pilih ini karena saya tahu konsekuensinya akan begini. Ngerti gitu. Terus Mbak, kamu mau nanya apa? Coba. Ada persepsi juga kan selama bulan puasa setan-setan dibelenggu. Aku juga mau nanya itu loh. Itu gimana sih? Karena itu melekat banget ya Mi. Kayak itu gimana Mbak sebenarnya pengertian ini? Sekarang aku tanya aja misalnya nih, 1 bulan penuh kita hanya menjalankan kehendak Allah. Kira-kira ada nggak hasutan setan? Kan nggak ada. Itu maknanya. Itu permisalan. Permisalan kan aja. setan bukan makhluk. Makhluk ciptaan Allah kan cuma 3. Kayak kucing Aduh, itu ya Mbak. Dongeng anak-anak banget gitu ya. Iya kan setan itu bukan makhluk. Setan itu hasutan. Julukan, sesuai di hasutan. Bagi orang-orang yang menghasut kita keluar ke jalan Tuhan. Bisa itu dari kita sendiri. Bisa dari orang lain gitu kan. Kan dalam surat An-Nas dikatakan bahwa bisa dari jin dan manusia.
banyak ya selain tadi mengenai setan itu ya. Setan dibelenggu itu. Kan banyak juga yang selama puasa itu untuk menjaga ketakwaan mereka lebih milih tidur di Seharian rumah, dipakai seharian tidur gitu. gitu ya. Yang katanya kalau gue keluar rumah tuh jadi mata tuh kemana-mana, jadi bawaannya pengen komen, kan gue dosa kalau gue banyak komen. Jadi mendingan tidur. Kayaknya bikin dosa gitu mata ngelihat yang sesuatu yang nambah dosa, mendingan gue tidur. Kan itu menjaga ketakwaan. Tidur dalam puasa itu dapat pahala. Emang bener Mbak? Ya. Boleh gitu maksud aku. Ini pikir lagi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau tidur ada perintahnya nggak ada. Cuma perintahnya kan istirahat, bukan tidur kan. Istirahat. Bukan seharian juga ya? Dan bukan seharian juga. Terus apakah oke nggak? Ya oke-oke aja. Cuma gini, sadar nggak sih kita waktu itu terus berjalan. Kita gini Ya. kan, kita duduk tapi waktunya kan jalan Betul. terus. Iya. Kita tidur apa waktu diem kan enggak berjalan terus. Iya. Nah, waktu yang berjalan tanpa terisi amal soleh itu sama juga membuang waktu kita. Sia-sia ya. Sia-sia. Harusnya kan diisi sama amal soleh. Kalau enggak nanti kan waktunya jalan, malaikat kanan enggak nyatet, kiri enggak nyatet. Diem, tapi waktunya jalan. Gitu. Dan akhirnya juga tujuan puasa juga nggak tercapai. Kan Kita dalam kan punya arti, tujuan. Iya dalam arti, ya dia kan dia nggak tahu ya. Iya. Pada saat dia tidur kan dia ya otomatis pasti tidak punya keinginan gitu Iya. kan ya. Jadi memang gitu ya Mbak. Jadi kayak nggak punya kesempatan untuk menukar keinginan diri menjadi keinginan Allah gitu ya Mbak ya. Dan lagi kalau seperti itu banyak ayat-ayat Al-Quran mubazir. Ada silaturahmi nggak kepake. Berbuat baik jadi nggak kepake. Ya kan? Jadi banyak yang kebuang. Ikhtiar mencari nafkah nggak kepake tuh ayatnya. Jadi banyak mubazir. Kan nggak ada yang perintahnya tidur, kan nggak ada. Sama kayak teman aku juga gini. Tiap hari ini ada di kafe itu. Besoknya ada di kafe sana. Besoknya ada di kafe sana. Terus Kak nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Cuma mau nanya aja, emang Al-Quran isinya cuma silaturahmi ayatnya? Kan banyak tugas yang lain. Iya. Tugas sebagai anak, tugas sebagai ibu, tugas sebagai bapak, tugas sebagai kakak. Banyak. Masa tugasnya cuma silaturahmi? Masa 6.236 ayat? Nah itu kan sia-sia gitu. Jadi kita membuang waktu kita yang sangat berharga. Bayangin ya kalau waktu kita habis kan kita nggak bisa hidup kan. Iya. Jadi selama ini kan sebenarnya karena ini kan berharga, waktu ini berharga sekali buat kita. Nggak ada yang lebih berharga selain waktu, betul nggak? Betul. Waktu hilang ya betul. sudah, kesempatan kita hilang. Dan hari ini misalnya, hari apa gitu, hari ini detik ini kan tidak akan pernah kembali sampai kiamat. Nggak akan kembali dan hidup kita cuma satu kali, nggak ada kesempatan kedua. Kalau kita salah langkah, kita nggak ada kesempatan kedua. Hidup satu kali Hidup tuh hanya bukan satu kali harus benar hidup kita. bukan yang jadi alasan kan kebanyakan sekarang lingkungan kan mumpung hidup tuh cuma satu kali. Ayo gitu kan ya Itu bersenang-senang berbeda habis-habisan lagi. apa itu. Boleh, itu persepsi lingkungan. lingkungan ya. Persepsi spiritual, hidup hanya satu kali, tidak ada kesempatan yang kedua, jangan salah. Makanya hidup tuh Menggunakan. jangan nyantai, kita harus serius. Karena hidup ini nggak ada kesempatan kedua, harus serius hidup kita. Bukan nggak bercanda ya, tapi maksudnya jangan santai-santai. Karena banyak sekali kita mati nggak ada sounding ya. Mati Iya, mendadak kan benar. sering ya, maksudnya mati yang Iya, tiba-tiba terus. Nah, makanya enak bagi orang-orang yang kanker gitu ya. Seneng karena ada alarm. Betul. Bentar lagi saya mati jadi nggak berani macem-macem belajar agama yang benar. Coba yang ngerasa sehat, santai besoknya tentunya mati. Nah itu, jadi puasa ini sebaiknya memang kalau kita mengerti tujuannya, maka kita akan memanfaatkan waktu ini yang sebaik-baiknya. Karena Allah ini berlimpah gitu ya,
Allah memberikan, artinya berlimpah pahala, berlimpah kepahaman. Ya, jadi benar-benar ya kalau kita paham sih tujuan puasa ini yang sesungguhnya gitu kan, kita pasti nggak akan ngabis-ngabisin waktu lagi ya. Justru kita akan berlomba untuk mengupayakan hal-hal yang mengisi waktu kita untuk tercapainya si tujuan puasa menjalankan itu ya. kehendak Allah. Iya, dan hanya menjalankan kehendak Allah itu ya. Upaya-upaya kita pasti ke situ ya Mbak ya. Ya misalnya kita cuma pokoknya menjalankan kehendak Allah misalnya. Begitu kena musibah, Allah apa ya, sabar. Ya udah tunaikan aja. Gitu. Pagi, siang, sore, malam anak disuruh bangun, nak bangun sahur. Gak mau, pengen marah. Allah bilang sabar, tunaikan sabar. 5 menit lagi gak mau bangun, mau marah. Allah bilang tunaikan sabar, tunaikan sabar. 24 jam. 24 jam selama pasangan merepet nih kehendak Allah, sabar. Ya mau pilih mana? Kehendak diri atau kehendak Tuhan? Kalau kita tahu tujuan puasa, ya puasakanlah kehendak diri dan ego. Tunaikan. Sebetulnya simpel ya Mbak ya, cuma di pilihan 2 itu ya. Memang pilihan hidup cuma 2. Kehendak ego atau Allah. Allah. Jadi ketika kita memilih ego, siapa yang kita Allah. korbankan? Allah ya Mbak. Kalau kita memilih Allah, ego kita korbankan. Ya kayak sebenarnya sama kayak itu aja ya Mbak ya. Kayak misalnya kan aku nggak ada pembantu ya di rumah yang masak, gak ada tukang masak lah gitu. Jadi aku menyiapkan menu untuk sahur, aku menyiapkan menu untuk buka. Terus nyata menu yang aku siapkan tidak menarik untuk keluarga gitu kan. Kalau dulu kan gitu ya. Saya udah capek-capek siapin. Tahu apa itu capek gitu. Dan gitu kan ya Mbak, ya enggak ya udah gitu. Tapi juga udah nggak bisa ya Mbak kali yang EGP gitu kan. EGP juga udah bukan ke situ ya Mbak ya. EGP itu kan bukan ibadah. Emang gue pikirin kan beda sama saya menyadari ini ketetapan Tuhan, keinginan Allah kan beda. Nah itu juga harus menyadari ya bahwa kita menjalankan kehendak Allah itu berarti kan menggeser ya Mbak ya. Iya, menggeser keinginan, menggeser sudut pandang, balik menukar. Lagi ya. Ya itu kita benar-benar diminta melatih sebulan penuh hanya menggunakan sudut pandang spiritual aja berarti ya Mbak ya. Kalau kan ada orang ngomong gini, kan kalau gitu mah bukan bulan puasa aja dong. Tiap bulan juga, tiap hari juga harus begitu. Iya, tapi coba deh bulan puasa aja dulu. Coba bisa nggak sebulan penuh. Nanti kalau udah bisa ya perpanjang. Coba aja, dicoba. Iya ya, kadang-kadang kan orang yang misalnya sudah nggak tahu ya, aku paham dengan si tujuan puasa ini kan, gitu kayaknya kok sayang banget ya puasa cuma sebulan, kenapa nggak setiap hari itu puasa? Tapi sebenarnya bisa ya Mbak memberlakukan puasa, menjalankan kehendak Allah itu setiap hari itu. Jadi ketika kita 24 jam menjalankan hanya keinginan Tuhan, maka kita bisa merasakan rasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai menangis ditinggalkan Ramadan. Sampai Rasulullah kan bilang, seandainya setiap bulan adalah bulan Ramadan. Nah kalau kita kan sekarang coba nggak ada bulan Ramadan, kita kan gitu ya. Nah kalau Rasulullah nggak gitu. Nah kita kan harusnya begitu. Kan suri tauladan panutan kita. Kita disuruh ikutin hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harusnya kan seperti itu. Iya. Gitu. Tapi nggak bisa kalau hanya menahan nafsu makan dan menahan dahaga. Memang akhirnya jadi cuma lapar dan dahaga aja yang didapat ya Mbak ya. Karena kita ya kebanyakan kayak aku gitu ya aku belum paham kepahamannya Rasulullah SAW sampai beliau bisa begitu gitu. Ya. Karena ada kepahaman itu ya Mbak. Nah makanya kan kita masih ada nih, kemarin mungkin selama berapa hari nih kita udah seminggu puasa, kita masih paradigma lama, ya kan. Nah nanti nih soulmate semua kita dengan paradigma baru, coba deh, kita coba ya. Coba deh, nanti kita merubah, pelan-pelan kita merubah. Kita ini memang berat, tapi bukan berarti nggak bisa. Cuma tinggal masalahnya kita mau apa enggak. Semua sudah alatnya udah dikasih Tuhan, udah dikasih mata, hati, telinga, akal,
dikasih Al-Quran, dikasih panutan, suri tauladan, Rasulullah SAW, dikasih fenomena gak enak, dikasih musibah, dikasih duit, dikasih nyaman, dikasih sehat, dikasih sakit, dikasih semua sama Tuhan. Tuhan bilang, nih aku kasih semua. Supaya kamu bisa berproses dengan ini semua, kamu bisa jadi takwa. Karena tujuan kita diciptakan hanya satu, untuk ibadah. Lalu kita gak mau ibadah, terus mau ngapain kita di sini? Tujuan kita tuh sebenarnya udah terlanjur hidup, gak punya pilihan sebenarnya. Iya ya Mbak Kita gak punya pilihan, kita hanya lanjur hidup, lalu hidup itu tujuan penciptaannya untuk ibadah, gak ada pilihan lain. Iya, karena kalau kita nggak ibadah, kelar deh ya. Iya, yang makanya Benar, akhirnya nggak ada pilihan, betul. iya, jadi bisa bukan di dunia ini bahagia di akhirat masuk surga, tapi dunia sengsara, akhirat neraka. Dunia Iya. sengsara, akhirat. Makanya jadi banyak masalah. Itulah kata Rasulullah, kalau orang yang banyak masalah, itu mah orang yang merasakan neraka sebelum masuk neraka. Ternyata masalah itu karena ya itu ya, mengikuti kehendak ego. Iya, karena punya persepsi sendiri. Tuhan udah kasih, kan gampang ya. Tuhan udah kasih nih ajarannya, ya dipakai gitu. Jangan dihafalin. Dipakai, digunakan. Gitu ya? Jangan dibaca-baca doang gitu. Contoh aja kan kalau naik pesawat, kalau pesawat rusak nih. Ini ada pesawat rusak. Terus kan kita panggil montir, ya kan? Tolong dong beresin, tolong dibenerin pesawatnya gitu kan. Terus montirnya gini, oh ya sebentar. Dia ambil dong buku. Terus dia bacain di depan baling-baling. Baling-baling ditambahkan ini. Buka murnya. Apa bisa sembuh baling-baling? Bisa pesawatnya bisa terbang? Kan enggak. Lalu apa? Ya buku manual booknya dilakukan apa yang diajarkan. Sama pedoman hidup juga gitu. Al-Quran mengajarkan. Bukan untuk dihatamkan, bukan untuk dihafal, untuk digunakan sebagai pedoman bagaimana kita melewati hidup. Lengkap. Lalu kita nyari di tempat lain yang kita comot-comot aja. Yang gitu. Padahal bukan beruntung, menguntungkan buat yang iya betul sih. Jadi gitu ya. Jadi pedoman hidup tidak diperlakukan sebagaimana dia tujuan dia diturunkan kan. Allah menurunkan Al-Quran untuk merubah akhlak manusia. Jadi balik lagi selama bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan untuk kita belajar mencoba untuk benar-benar mengikuti take action gitu ya Mbak ya. Dalam melakoni ajarannya Allah. Iya, membina kita dengan segala sesuatunya komplit dikasih yang enak. Iya. Dan jangan lupa ajaran Tuhan yang paling mantep itu di nggak enak. Justru sebenarnya dia nggak enak ya. Tapi kan kebanyakan kita nggak mau ya menolak. Nah, itu dia ya. Itu dia karena nggak mengenal Tuhan. Iya. Makanya kalau benar kata para alim ulama terdahulu, kalau masuk spiritual mulailah dari mengenal diri manusia yang sejati. Karena dengan mengenal diri manusia yang sejati, dia akan mengenal Tuhannya. Nah ini kan orang yang menolak musibah, menolak sakit, menolak kemiskinan karena dia gak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, kemiskinan, karunia. Dengan banyak berproses dengan hidupnya, susah, dia akan mampu menjadi orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang ikhlas. Coba kalau gak ada ujian, di mana kita bisa dapat sabar coba? Iya. Sabar itu kan ketika ada ujian. Jadi nggak tahu rasanya. Iya, enggak. Nggak bisa kita. Emang mesti dirasain. Iya. Terus kalau kita nggak mau sabar, Tuhan bersama orang sabar katanya. Ya, terus kita nggak mau sabar, berarti kita nggak mau sama Tuhan. Iya. Tuhan pergi. Ya. Itu kan menggugat Tuhan. Satu lagi Mbak, bulan Ramadan. Makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, oke. Lailatul Qadar itu kan dikatakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah cuma kepahamannya itu ya, kalau kita cuma berpikir bahwa Lailatul Qadar itu 10 hari. Kan dari dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu hanya cuma satu waktu.
Entah itu pagi, siang, malam gitu. Ya kan? Kalau terus kita di sini bilang, ini aku nggak bilang, ini sudut pandang kita ya, menjadi persepsi aku ya. Kalau 10 hari terakhir aku gitu, kan di Indonesia malam, di Amerika kan pagi. Terus gimana? Ya. Turunnya. Terus kalau misalnya katanya datangnya tuh malam, sementara aku lagi di mana nih malamnya? Di Amerika apa di Indonesia? Karena kan kita ada perbedaan gimana? Ya. Nah, tetapi terus udah gitu kita hanya 10 hari terakhir berupaya untuk di jalan Tuhan gitu. Hanya 10 hari aja. Nah, apakah mendapatkan tujuan puasa? Enggak. Tapi coba deh bayangin. 30 kali 24 jam. Dah hanya menunaikan keinginan Allah. Mulai malam Lailatul Qadar kapanpun kita lagi on loh. Itu aja makanya. Itu aja ya. Kita nggak perlu nggak 10 hari, enggak, kita dari ujung sampai ujung seperti Lailatul Qadar kan kita terus gitu. Iya, baru paham loh. Iya. Kalau turun di sini berarti di Amerika nggak turun gitu. Katanya di 10 malam, malamnya di mana? Jadi kayak nggak adil ya Mbak. Itu kan masa nggak yang di sini ya, dapat, kepikiran yang di begitu. sana nggak dapat. Iya. Karena memang banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu semua adalah permisalan. Sama kita ditangkapnya letter luck. Maksudnya saking pentingnya gitu. Aduh, pantesan mesti mikir ya Mbak ya. Iya, memang harus berpikir. Mesti Karena merenung gitu ya Mbak ya. Iya kan Rasulullah mengatakan agama itu untuk orang yang berpikir. Tanpa berpikir nggak ada agama. Berpikir itu tanda kutip ya. Berpikir merenung. takut bukan berpikir. Bukan mikir pusing ruwet. Kayak seperti Bukan. sekolah ya. Iya, selama ini kan kayak menghabiskan waktu 10 hari terakhir malam Iya, ganjil. fokusnya malah di situ. Malam ganjil. Ini ganjil di Indonesia, di Amerika, masih genap. Iya ya. Gimana? Ya, bener ya emang mesti mikir. Ya, bener ya. Aduh, bener. Ternyata salah Dan itu lagi ya, memang memaknainya. ya itu tujuan puasa. Memang coba deh buktikan. Buktikan 24 jam hanya menjalankan kehendak Allah. Buktikan deh. Kita buktikan. Dibuktikan. Mulai gitu. detik ini. Gimana soulmate? Mumpung Yuk. insya Allah masih ada beberapa Iya ya, masih hari awal ya, nih, di masih Ya, satu minggu. pertengahan ini pertengahan. kan. Pertengahan ini. Yuk. Kita Kita ajak coba. soulmate semua untuk merubah paradigma kita tentang ibadah puasa ini ya Mbak ya. Iya, Itu yang ternyata sudut pandang puasa dipandang dari sudut pandang spiritual itu ternyata wow gitu ya, Dahsyat. menukar kehendak diri, kehendak ego yang selama ini eksis banget hanya menjalankan kehendak Allah semata. Memang pastinya nggak gampang tapi pasti bisa ya Mbak ya kalau pasti kita bisa. mau, Kalau kita nggak bisa, Tuhan nggak adil. Iya. Semoga berbagi wawasan kita tentang puasa ini dapat membantu soulmate untuk merubah paradigma juga sudut pandang bagaimana agar puasa kita mencapai tujuan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya soulmate.